Sebelum Danis bertemu dengan Nirmala, di hari yang sama, rumah milik Nyonya Moana sedang ramai oleh orang-orang yang membantunya menyiapkan hantaran untuk pengantin perempuan. Dia sangat antusias sebab ini adalah pertama kali Revan menikah. Beberapa jenis hantaran dibuat khusus dan sangat indah di pandangan mata. Isinya pun berupa pakaian, alas, hingga tas bermerek. Ditambah hantaran lain, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. "Kamu senang dengan hadiahnya, Raya?" tanya Nyonya Moana kepada calon menantunya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum manis. "Padahal nggak diberi sebanyak ini pun bukan masalah, Bu. Aku akan tetap menerima Mas Revan." Soraya melingkarkan tangan di lengan calon ibu mertuanya. Meski dia mengatakan itu, dia tidak menampilkan kesenangan terbesarnya sekarang. Di antara banyaknya barang yang akan dia terima, di sana ada berlian dengan harga fantastis. Dia berpikir jika belum menikah saja dia sudah mendapatkan semua ini. Jika sudah menikah pun hidupnya akan terjamin. "Bagaimana bisa kamu bicara begitu? Kamu adalah calon istrinya Revan. Ibu pasti akan memberikan yang terbaik." Soraya tersenyum manis. "Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu adalah ibu mertua paling baik untukku." Mereka berdua sama-sama tersenyum dan berbahagia. Pernikahan ada di depan mata dan Soraya akan menjadi bagian dari keluarga Hadiraksa. Soraya pun sudah melakukan tes kesuburan sama seperti Nirmala dan hasilnya cukup memuaskan Nyonya Moana. Tidak ada masalah, mereka akan dikaruniai keturunan dengan cepat. Sayang, seseorang datang ke tempat mereka. Wanita berambut sebahu dengan tinggi semampai itu segera menyambut. Revan baru saja pulang bekerja hari terakhir sebelum mengambil cuti menikah di kantornya. "Mas Revan udah pulang gimana? Apa Mas udah ambil cuti? Waktunya terlalu mepet, Mas," kata Soraya bernada manja. Lelaki itu memeluk Soraya sejenak. "Ya, kamu tahu, aku masih karyawan, Raya. Kakakku baru kasih izin cuti." "Sabar dulu, Revan. Kalau kakakmu bilang kamu belum siap, artinya kamu harus banyak belajar. Biar kamu bisa seperti almarhum ayah, jadi pengusaha sukses." Nyonya Moana menyambut ucapan anaknya. "Tapi ini sedikit nggak adil. Udah 2 tahun aku jadi manajer, nggak ada peningkatan sama sekali. Apa kakak sengaja mengerjaiku? Nggak adil menurutmu aja. Waktu Danis belum jadi CEO seperti sekarang, dia juga sama kerja dari bawah. Ayah kalian nggak semena-mena jadiin posisi kalian lebih tinggi kalau nggak ada pengalaman. Jadi kamu harus sabar. Nanti ibu yang bicara sama kakakmu. Tanya bagaimana perkembangan kamu di kantor." Revan hanya menghela nafas. Sementara Danis yang baru datang pun mendengar obrolan mereka. Raut wajah datarnya yang khas membuat Soraya langsung melepas pegangan di lengan Revan. Jika ada orang yang cukup disegani di rumah ini, dia adalah Danis Hadiraksa. Sifatnya yang dingin dengan pekerjaan mentereng sebagai CEO di sebuah perusahaan besar membuat tidak sembarang orang bisa mendekatinya. "Kebetulan kamu pulang, ibu mau bicara. Apa nggak bisa lain kali?" tanya Danis. "Sekarang kamu ini susah sekali ditemui, Danis. Mumpung kamu ada di rumah, ikut ibu." Danis mengikuti langkah ibunya menjauh dari keramaian. Di lantai 2 rumah mereka terdapat sebuah ruangan tempat menonton televisi. Nyonya Moana pun duduk di sofa hingga Danis menanggalkan jas hitamnya. Selagi sang ibu bicara, "Kamu udah memikirkan permintaan ibu menikah dengan Vania. Dia gadis yang baik, keturunannya jelas, dan dia juga kelihatan menyukai kamu. Jangan terus menggantung keputusan. Dia menunggu kamu kasih jawaban," ujar Nyonya Moana. "Aku rasa udah kasih jawabannya ke ibu kan?" "Aku menolak," Danis menjawab datar, membuat ibunya sedikit kesal. Mana mungkin ibu mengatakan itu ke dia kalau ibu hanya ingin mendengarkan jawaban yang ibu inginkan. "Kenapa harus bertanya padaku?" selah Danis. "Aku memutuskan nggak menikah lagi. Itu juga hakku." "Danis!" suara Nyonya Moana mengeras. Dia tidak terima. Mana ada lelaki yang hidup sendiri sampai akhir hidupnya. Suatu hari kamu pasti butuh pendamping supaya bisa mengurus kamu. Jadi ibu minta aku cari istri atau cari pelayan. Danis, ibu cuma
Mau, yang terbaik buat kamu. Sebentar lagi Revan menikah. Apa kamu gak ada keinginan juga? Masa depan terus berlangsung. Kamu juga harus punya keturunan supaya usaha ayahmu gak berakhir sia-sia. Danis menghela nafas pelan. Dia sangat bosan mendengar kalimat itu berulang-ulang sejak Rihanna meninggal 2 tahun lalu. Danis awalnya berencana untuk tidak menikah lagi, tapi dia sangat risih. Ibunya tidak akan berhenti meminta. Baiklah, aku akan menikah. Apa ibu puas? Danis pun beranjak dari sofa setelah menjawab. Serius? Jadi kamu bersedia menerima Fania? Ibu akan langsung bilang ke dia. Jangan bilang apapun. Bukan dia yang akan kunikahi. Aku akan kenalkan calonnya ke ibu kalau waktunya udah tepat. Danis meninggalkan Nyonya Moana di sana dengan sebuah kekecewaan berarti, sebab wanita itu sudah berusaha keras mendekatkan putranya dengan gadis pilihan, tapi Danis bukanlah orang yang patuh. Sekarang Danis berada di hadapan Nirmala dengan niat tertentu. Sebuah perjanjian ditawarkan untuk wanita itu, meski dia tahu konsekuensi yang akan diterimanya di rumah. Perempuan berusia 29 itu terkejut. 1 miliar untuk 1 tahun. Apa Mas serius? Sejenak, ruangan itu terasa begitu hening dan seolah waktu berhenti. Suasana penuh tekanan ketegangan antara Nirmala dan Danis terasa begitu nyata. Nirmala semakin tidak mengerti dengan tawaran lelaki ini. Uang tersebut bukanlah hadiah, melainkan tawaran untuk 1 tahun pernikahan yang diusulkan oleh Danis. Kurang, saya akan menambahkannya. Ini bukan soal uangnya, Mas. Aku bukan wanita yang gila uang. Apa Mas mencoba merendahkanku? Nirmalah menolaknya dengan tegas. Wajahnya yang tegang dan mata yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa keputusannya bukanlah hal yang mudah. Dia menggenggam tangannya erat, mencoba menahan rasa sakit yang menghunjam di hatinya. Coba katakan yang sebenarnya. Apa tujuan Mas mengajak saya melakukan perjanjian pernikahan ini? Saya baru akan memutuskan kalau alasan Mas bisa masuk di pikiran saya. Saya hanya butuh istri sebagai status di atas kertas. Kamu bisa tenang. Nggak ada anak bukan masalah. Kita masih bisa menjalani kehidupan masing-masing. Semudah itu, Danis mengangguk. Kalau begitu aku bersedia, tapi maaf aku nggak bisa nerima uang Mas Danis. Ada hal-hal yang nggak bisa Mas beli dengan uang. Aku menerima tawaran Mas karena memiliki alasan khusus. Di antara tatapan yang tajam dan hening yang menusuk, Nirmala berdiri teguh, berusaha menjaga harga dirinya dan keyakinannya. Meskipun uang dengan jumlah fantastis itu berada di hadapannya, dia tetap menegaskan bahwa ini bukan soal uang, melainkan sebuah status yang dia inginkan dari pernikahan dengan Danis. Baiklah, terserah. Setelah kamu tanda tangani surat perjanjiannya, kirimkan ke saya salinan itu lewat email. Nirmalah melihat lelaki itu beranjak dari kursi. Entah apa alasannya, Danis yang Nirmalah kenal bukan tidak pernah mengajak wanita manapun ke dalam rumah, tapi dia mendadak mengajak Nirmalah menikah. Apa dia dipaksa menikah karena ibunya juga? Gumam Nirmala. Dia sedikit banyak mengenal Nyonya Moana. Wanita berusia 62 tahun itu sangat rewel, sebab tidak ada satupun anaknya yang memiliki garis keturunan. Danis sendiri pernah menikah, tapi istrinya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Mereka belum dikaruniai anak. Aku sepertinya akan masuk ke lubang harimau. Nyonya Moana gak akan pernah merestui hubunganku. Tapi kalau aku lihat sikap Mas Danis, dia berbeda sama Mas Revan. Mas Danis pasti bisa menentang aturan ibunya. Gumam Nirmalah lagi. Dia akui dia sangat nekat, padahal tahu calon mertuanya sudah red flag. Tapi dia sungguh hanya ingin sebuah status. Mas Revan, kamu harus lihat bagaimana caraku menyadarkanmu kalau kamu bukan segalanya. Kamu lelaki yang gak bertanggung jawab. Tong sampah adalah tempatmu. Nirmalah mengepalkan tangannya meski air matanya tidak terbendung. 1 minggu berlalu. Siang ini Nirmala sengaja membeli pakaian baru, alas kaki baru hingga memoles wajahnya secantik mungkin. Ini adalah hari penting di mana dia akan menghadiri pernikahan mantan calon suaminya sendiri. Sebuah rasa sakit yang luar biasa, tapi dia akan menghadapinya. Di depan rumah, sebuah mobil sudah menunggu. Danis sengaja menjemputnya ke rumah demi hari penting ini. Kamu yakin akan datang?
tanya Danis. Aku nggak pernah sesiap ini sebelumnya, Mas. Pernikahan Revan dan Soraya berlangsung di sebuah gedung mewah dengan dekorasi yang anggun dan megah. Langit-langit tinggi dihiasi dengan kristal yang berkilauan, menciptakan perpaduan cahaya yang menawan, lantai marmer yang mengkilap dan dinding-dinding yang dipenuhi hiasan indah, menciptakan suasana yang elegan dan eksklusif. Tamu-tamu yang hadir mengenakan pakaian terbaik mereka, berbicara dan tertawa riang sambil menikmati hidangan lezat yang disajikan di meja-meja panjang yang tertata rapi. Di tengah-tengah keramaian itu, Revan dan Soraya tampak bahagia berbagi kebahagiaan mereka dengan para tamu yang hadir. Namun, ketika Nirmala tiba di hadapan mereka, suasana berubah. Revan yang sebelumnya tersenyum lebar, kini terlihat tegang dan cemas. Senyumnya yang sebelumnya menghangatkan hati kini memudar, berganti dengan tatapan yang rendah dan mengejek. Nirmala sendiri telah mengubah penampilannya yang dulu sederhana dan terbuka. Kini dia tampak begitu cantik dengan make up yang flawless, mempertegas keindahan wajahnya. Gaun lebar yang dia kenakan menutupi tubuhnya, menggambarkan penampilan yang anggun dan sopan. Barang murah yang mencoba untuk mahal, lumayan juga usahanya, ujar Revan bernada mengejek dan menyindir. Dia berpikir suaranya tidak terdengar oleh Nirmala, namun Nirmala berusaha menguasai amarahnya dan tetap tersenyum. Selamat atas pernikahan kalian berdua ya. Dengan senyum sinis, dia mengulurkan tangan untuk memberikan selamat. Revan dan Soyah menatap tangan Nirmala dengan pandangan tajam, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Nirmala pun menatap Soraya dan tersenyum miring. Dekorasi yang bagus, juga gaun pengantin yang bagus, acara yang sempurna. Gimana hasil pilihanku? Apa kamu nyaman menggunakan barang bekas pakai? Suamimu juga sama-sama bekas pakai. Iya kan? Sindir Nirmala dengan nada pedas. Dia ingin mengejek Soraya yang mengenakan gaun pengantin yang pernah dipakai Nirmala saat sebelum pernikahannya batal dengan Revan. Bahkan dia akan membalikkan seluruh hinaan mereka padanya tanpa ampun. Sepasang mata Soraya melotot, menahan amarah yang memuncak. Dia ingin membalas ucapan Nirmala, tapi Revan segera menahannya dengan menarik lengannya pelan. Revan berusaha menenangkan istrinya, tidak ingin membuat suasana pernikahan mereka menjadi buruk karena perang mulut. Tidak lama kemudian Danis berdiri di samping Nirmala dengan senyum yang merekah. Wanita itu menyambut kedatangan Danis. Lain kali aku yang akan memberikan kalian kartu undangan. Dia adalah calon suamiku, ujar Nirmala. Revan menatap Nirmala dengan mata terbelalak. Ekspresi tidak percaya melukiskan wajahnya. Apa? Dia calon suamimu? Tanyanya, masih berusaha mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Ada yang salah? Kami berdua sama-sama lajang, belum menikah juga, jawab Nirmala dengan senyum manis yang merekah di bibirnya. Mas Danis udah melamarku, mungkin kami akan menikah sebentar lagi, tinggal tunggu tanggal pastinya. Revan memalingkan pandangannya ke kakaknya, Danis, yang dikenal sebagai pria dingin, bagi es balok. Kak, apa ini benar? Tanyanya dengan nada suara yang penuh penasaran, agar ini hanyalah sebuah lelucon. Danis menatap Revan dengan tajam, seolah ingin menyampaikan kebenaran dari perkataan Nirmala. Yang jelas aku akan membawanya ke hadapan ibu. Tegasnya membuat Revan semakin tercengang. Nirmala tersenyum tipis menatap Revan yang masih tampak terkejut dengan berita yang baru saja diterimanya. Jangan memasang wajah terkejut begitu. Kamu juga bisa meninggalkan aku kan? Kamu bahkan tertawa lepas hari ini seolah-olah gak menanggung beban apapun, ujarnya menyindir perpisahan mereka beberapa waktu lalu. Sekarang aku juga akan menikmati hidupku tanpa kamu tentunya. Ayo Nirmala. Danis mengajak Nirmala pergi dari hadapan sepasang pengantin tersebut. Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan, Nirmala berdiri di sudut ruangan, menahan perih yang melanda hatinya. Nirmala merasakan sesak di dadanya, menatap gamis lebarnya yang dia remas erat, mencoba menahan segala perasaan yang mulai meluap. Suara haring tawah dan ucapan selamat di sekelilingnya seolah menambah berat beban di hatinya. Namun di tengah kehancuran hatinya, Nirmala sadar bahwa dia harus bangkit dan melangkah maju, menunjukkan
menunjukkan kepada semua orang bahwa dia bukanlah sosok yang lemah. Ternyata wanita memang makhluk aneh. Padahal tahu dia akan sakit datang ke sini, tapi memaksakan diri untuk datang. Pada akhirnya dia menangis karena itu. Ujar Danis dingin. Tangisku untuk mengubur semuanya, bukan untuk adikmu, Mas. Dia nggak pernah layak untuk aku tangisi, bahkan seujung kuku pun. Dengan langkah tegar dan wajah yang tegak, Nirmala berjalan perlahan meninggalkan pesta pernikahan mantan calon suaminya dan sepupunya sendiri. Semakin jauh dia melangkah, semakin dia merasakan rasa cinta yang pernah dia miliki untuk Revan mulai pudar, terkikis oleh keputusan takdir yang telah memisahkan mereka. Kini dia bertekad untuk tidak menoleh lagi pada masa lalu dan menjalani hidupnya sendiri. Danis baru saja melangkahkan kakinya ke dalam rumah ketika dia melihat Nyonya Moana menunggunya di ruang tamu. Ekspresi wajahnya penuh amarah. Ibunya pasti sudah mendengar selentingan kabar mengenai hubungannya dengan Nirmala. Berhenti di sana, bicara sama ibu sekarang, Danis. Suaranya tegas dan tajam. Bicara soal apa? Jawab Danis dengan tenang, meskipun dia bisa merasakan ketegangan di sana. Bisa-bisanya kamu memperkenalkan Nirmala sebagai calon istrimu di depan semua orang. Apa kamu gila? Nyonya Moana melontarkan pertanyaan itu dengan nada tidak percaya. Danis terdiam sejenak, mencoba mengendalikan emosinya. Dia tahu ini akan menjadi perbincangan yang sulit. Udah berapa kali ibu tekankan ke kamu, cari wanita itu harus yang jelas bibit bebet bobotnya, yang jelas. Dia harus bisa hamil. Kamu tahu sendiri, ibu nggak kasih izin Revan buat nikahin dia, tapi kamu malah mau menentang aturan itu. Lanjut Nyonya Moana dengan nada yang semakin tinggi. Apa begitu penilaian ibu? Danis mengernyit, tidak suka dengan kalimat itu. Hanya berdasarkan kriteria dangkal seperti itu. Putuskan hubungan dengannya, Danis. Nyonya Moana memerintah dengan tegas. Enggak, aku akan tetap mempertahankan Nirmala. Danis berkata dengan suara tenang namun penuh kepastian. Kamu memang keras kepala. Kamu tahu dia nggak bisa memberi kita keturunan. Bagaimana masa depan keluargamu? Bagaimana nama baik keluarga kita? Nyonya Moana melangkah mendekat, matanya penuh amarah dan kekhawatiran. Nama baik keluarga kita nggak ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk melahirkan anak. Ibu selalu bicara soal tradisi dan kebanggaan keluarga. Tapi apa arti semua itu kalau nggak ada kebahagiaan sama sekali? Danis berusaha menjelaskan dengan suara yang lebih lembut, meskipun tetap tegas. Apa wanita yang nggak hamil harus serendah itu di mata ibu? Nyonya Moana menggelengkan kepala, frustasi. Kamu nggak mengerti, Danis. Ibu cuma mau yang terbaik buat kamu. Kebaikan mana yang ibu maksud? Danis menatap ibunya dalam-dalam. Yang terbaik untukku adalah memilih orang yang kucintai dan mencintaiku, bukan berdasarkan harapan dan tekanan orang lain. 7 tahun aku sudah sabar. Bahkan almarhumah istriku dulu selalu menahannya sendiri saat ibu menuntutnya punya anak. Sampai akhir hayatnya, ibu gak ada penghargaan sama sekali. Sekarang aku akan tetap menentang pemikiran ibu yang begini. Mereka berdua terdiam sejenak. Hanya terdengar detak jam di ruang tamu. Dalam hening itu, Nyonya Moana merenung, melihat ke dalam mata putranya yang penuh keteguhan. Kalau begitu kamu udah siap dengan segala konsekuensinya? Tanya Nyonya Moana akhirnya. Ibu akan membuat wanita itu enyah sendiri dan membuatmu sadar bahwa garis keturunan itu sangat penting. Aku sangat kecewa. Suara Danis mulai memelan, tapi tetap pada pendiriannya. Aku pikir ibu seenggaknya akan merasa bersalah karena udah membuat kehidupan seseorang hancur dengan harapannya. Tapi ternyata ego ibu masih lebih tinggi dari apapun. Ayahnya dia meninggal setelah dengar putrinya batal menikah, Bu. Apa ibu gak ada niatan datang ke rumahnya untuk meminta maaf? Pertanggungjawabkan hasil perbuatan ibu sama Revan. Sekarang kamu udah bisa menyalahkan ibu. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Orang lain? Danis menghela nafas panjang, menatap ibunya sebentar lalu pergi ke arah kamar. Dia sudah sangat lelah dengan sebuah paksaan, tekanan atau ocehan yang sama setiap waktu. Danis menghempas tubuhnya di atas tempat tidur, menatap langit-langit kamar dan teringat sesuatu yang selalu mengganggu pikirannya. Sore itu di
pemakaman umum, udara terasa suram. Suara tangis Nirmalah yang menyayat hati terdengar memilukan, seolah-olah mencerminkan kehilangan yang mendalam yang dia rasakan saat jenazah ayahnya perlahan diturunkan ke liang lahat. "Bapak, jangan tinggalkan aku, Pak. Aku gak ada siapa-siapa lagi." Sekelilingnya orang-orang terdekat berusaha menenangkan dan menguatkan Nirmala, namun air mata yang terus mengalir seolah tidak mampu terbendung. Di antara orang-orang yang hadir, Danis mengamati dari kejauhan. Dia mencari sosok Revan dan Nyonya Moana, tapi mereka tidak ada di antara kerumunan yang berkabung. Tidak ada bayangan maupun tanda kehadiran mereka yang seharusnya menjadi bagian dari hari yang penuh kesedihan ini. Pemandangan tersebut membuat Danis semakin merasa menyesal atas perbuatan adik dan ibunya yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan bagi orang lain, terlebih bagi Nirmala yang saat ini harus menanggung beban kesedihan sendirian. Hatinya serasa diremas-remas seiring dengan tatapan kosong dan harapan yang sirna di wajah Nirmala yang terus menangis di pemakaman ayahnya. Danis menghela nafas berat. Sekarang apa yang kulakukan? Aku sengaja mendatangkan dia untuk menyadarkan ibu dan adikku, atau aku hanya ingin menebus kesalahan? Tapi kenapa aku bisa seyakin itu?